Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewa Nyoman Agung Indrayana dengan NIM akhir yaitu 127. Jadi, eh, materi CBL 1 untuk ibu penyakit bakteri dan jamur sendiri yang bakal saya videokan yaitu bakteri Staphylococcus atau dan penyakitnya itu Pyoderma. Nah, sebelum kita masuk ke penyakitnya itu, kita ke pengertiannya dulu. Staphylococcus sendiri adalah kukus gram positif dengan katalase positif yang secara normal menghuni kulit dan mukosa, terutama pada rongga hidung. Dalam kondisi tertentu, semisal ada luka, penurunan imun, atau pemasangan alat medis, bakteri ini dapat beralih menjadi patogen oportunistik yang menyebabkan infeksi ringan hingga berat. Di bawah mikroskop sendiri, Staphylococcus tampak berkelompok seperti anggur karena bentuknya itu yang bulat dan bergerombol. Hal ini karena pembelahan selnya yang ada di berbagai bidang. Sebagian strain, terutama pada Staphylococcus aureus, membentuk koloni berwarna keemasan dan menunjukkan beta hemolisis pada agar darah yang menandakan kemampuan bakteri untuk merusak sel darah. Next slide. Lalu kita masuk ke bakteri yang akan saya bahas, yaitu Staphylococcus pseudo-intermedius. Staphylococcus pseudo-intermedius adalah bakteri gram-positif berbentuk bulat dari genus Staphylococcus yang ditemukan di seluruh dunia. Bakteri ini terutama merupakan patogen bagi hewan peliharaan seperti anjing, kucing, dan lain-lainnya juga. Namun, bakteri itu bisa zoonosis juga, yang mana bisa menginfeksi manusia. Nah, Staphylococcus pseudointermedius sendiri adalah patogen oportunistik yang menghasilkan faktor virulensi yang memodulasi sistem kekebalan, memiliki banyak faktor adesi, dan berpotensi untuk biofilm. Semua hal tersebut berperan dalam menentukan patogenisitas bakteri dari Staphylococcus ini. Lalu kita masuk ke morfologinya. Untuk gambarnya sendiri saya mencarinya dari internet, jadi mohon maaf ya. Lalu Staphylococcus aureus ini adalah genus bakteri gram positif berbentuk kokus atau bulat yang seperti saya jelaskan tadi dengan diameter yaitu 0,5 hingga 1 UM. Staphylococcus intermedius adalah bakteri non-motil dan tidak membentuk spora. Serta bakteri ini bersifat anaerob fakultatif yang mana bisa hidup dengan baik mau ada dengan adanya oksigen maupun nggak ada oksigen. Cara morfologi sendiri, bakteri ini munculnya sebagai klaster berbentuk anggur, tetapi juga ditemukan sebagai kukus tunggal atau berpasangan. Seperti yang bisa dilihat di gambar sebelah kiri, terdapat banyak bakterinya yang bergerombol maupun berpasangan ataupun tunggal, seperti yang di sini. Lalu, konfigurasi bergerombol ini serta uji katalase positif membedakan Staphylococcus species dari Streptococcus species yang muncul dalam rantai. Karena kemampuannya untuk menggumpalkan darah, Staphylococcus pseudointermedius diklasifikasikan ke dalam kelompok Staphylococcus positif koagulase atau COPS. Strain COPS sendiri umumnya mengekspresikan lebih banyak faktor virulensi. Baik, untuk kasusnya sendiri, yang sebelah kanan ini sebenarnya dari klinik saat saya magang kemarin, saat liburan semester. Cuman ini masih seperti dugaan saja dan saya sendiri agak lupa kalau bakteri itu sebenarnya bagaimana. Cuman kalau yang di kiri ini itu saya ambil dari internet, yang mana menunjukkan bahwa ya ini masih dugaan. Nah, ya. Lalu gejala klinisnya. Gejala klinis dari pioderma sendiri yaitu gatal, eh, gatal, eritema atau kemerahan dan papul pustul folikular. Lalu ada epiderma kolaretes atau lingkaran kopeng tipis seperti cincin sisa pustul pecah. Seperti ada di sebelumnya itu yang sebagian kiri ini dia seperti cincin. Hmm. Lalu terdapat alopecia vokal atau rontok setempat, kusta kropeng, kropeng,
squama, kulit berminyak, dan bau khas dari pioderma itu sendiri. Lokasi umum dari pioderma ini ada di perut ventral dan selangkangan. Lalu ada ketiak, lipatan kulit, pangkal ekor, serta sela jari dari anjing. Nah, untuk diagnosanya sebenarnya ada empat, cuman di sini saya pakai dua saja untuk menghemat. Jadi, yang pertama ada sitologi, yaitu dengan teknik pewarnaan RAM. Staphylococcus dapat dengan mudah diidentifikasi berdasarkan morfologi kokus yang bergerombol dan gram positifnya. Sediaan mikroskop itu dapat disiapkan langsung dengan menggunakan swab pasien, bisa dengan cotton bud atau tempelan yang akan ditempelkan pada objek gelas. Lalu, tapi karena Staphylococcus intermedius yaitu umum ditemukan dalam no, mikrobiota normal berbagai spesies, bakteri ini lebih baiknya itu diidentifikasi sebagai agen penyakit ketika reaksi imun yaitu juga diamati. Lalu ada cara kedua yaitu plating. Plating ini memerlukan waktu, jadi mungkin kurang cocok juga sih. Cuman cara kerja itu ditanam pada ini plat agar domba atau sapi, agar darah domba atau sapi, lalu Staphylococcus ya ini akan menunjukkan beta hemolysis yang tidak lengkap. Koloni koloninya itu pada agar domba digambarkan berukuran sedang dan tidak berpigmen atau berwarna putih. Hal ini dapat berguna untuk membedakan Staphylococcus pseudointermedius dari Staphylococcus non coagulase, serta dari Staphylococcus aureus yang cenderung berwarna kuning dan menunjukkan pola hemolisis yang lebih bervariasi pada agar. Lanjut. Untuk pengobatan dan tindak pencegahannya itu. Yang pertama, pengobatannya itu, jadi kita trimming atau cukur rambut-rambutnya yang terinfeksi, lalu pasang e-collar supaya tidak anjingnya itu menjilat-jilatin bekas yang terinfeksi, lalu menggunakan sampo khusus. Terus untuk desinfikasi, disinfeksi bagian yang terinfeksi, lalu jika perlu akan diberikan antibiotik sistemik. Lalu untuk tindak pencegahannya sendiri, sebenarnya seperti biasa ya, seperti bilas air tawar, atau mandikan dengan antiseptik seminggu sekali, lalu mencari tahu kontrol pencetus dari penyakit itu seperti alergi, parasit, ataupun secara endokrin itu dipobam pada bantalan kaki. Lalu bisa juga untuk menjaga higienis dari rumah. Baik, mungkin sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Om Santi, 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 Om.